Bismillahirrahmanirrahim. Pokon jid semarak tak waktu di dua muda. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulla harfin kutiba wa yuktabu abadal abadina wa daharad dahirin. Puji dan syukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini, acara yang sebegini rupa. Orang yang pertama tidak setuju adalah saya. Mungkin kawan-kawan ada yang melapor kepada Abia. Saya dipanggil, langsung ditanya, apakah kamu setuju? Akhirnya saya berbelot 120 derajat. Setuju, Abia. Yang mulia Abia dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini yang terberat sekali. Kalau kita sebagai murid, sebuah pekerjaan yang terberat dilakukan oleh nafsu, itu pekerjaan itu benar. Kalau pekerjaan itu pekerjaan yang disenangi oleh nafsu, itu pekerjaan itu tidak benar. Maka oleh karena itu pada malam ini saya patuh. Padahal kita yang melomba-lomba orang, kita malam ini kena lomba. Wala jalala azamin min nafsi illa bi kharqi awaidiha. Tidak ada yang terberat terhadap nafsu itu kecuali adalah merobek apa yang kebiasaan nafsu itu lakukan. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, pakipan pelomba ilmunya. Ini Amrun Zuki. Dulu ada penceramah kita dari Medan, Rusnan Malik. Saya banyak nasihat dari ulama-ulama Pancabudi Medan. Pandai merasa lebih bagus daripada merasa pandai. Ini ilmu ini. Dan di dalam kitab Haji Bahusni juga mengatakan, jangan kamu dengar orang-orang yang memahami hakikat lewat kitab. Jangan. Kalau ada orang menyampaikan hakikat tetapi dia menggali lewat kitab, la tasma', jangan kamu dengar. Maka hanya itu berbeda. Tentu bersuhbah, berguru ini adalah urusan yang paling besar di dalam ajaran tasawuf dan kusufian ini. Saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saya bangga punya ayah, tetapi saya bukan anak yang baik. Saya bangga sekali dengan MPTT ini, tapi saya bukan murid yang baik. Maka jika menyona undang lun hana karena tidak sesuai apa yang kita sampaikan dengan apa yang kita amalkan. Saya dinasihat oleh ulama Pancabudi, Tengku Syukri, kalau Tengku Syukri patuh pada orang tua, pertama ayah dan guru, itu 17 derajat bisa naik makam. Kalau tidak patuh, bisa 17 derajat turun makam. Makanya saya main burung, main mobil. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia dan yang rendah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya sampaikan ini kepada Tuan Syekh Zain Darnuji. Saya tidak mampu memperjuangkan ilmu ini. Letak rintangan, letak kebenci menyampaikan ilmu ini. Kenapa pula ilmu ini disampaikan tetapi banyak sekali rintangan dan halangan? Maka saya mengurungkan niat, saya tidak mau berdakwah MPTT ini. Lalu tidak lama kemudian aku yang menyampaikan,
Kalau kamu mau aman, tidur saja. Itu lebih aman. Lalu saya lihat makalah Abuya, kalau kita tidak berdakwah, agama ini padam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya dididik, dibesarkan di Langno. Saya dididik, dibesarkan di Samalanga oleh Imam Nawawi. Kita belajar mahali itu saya sudah dengar dari kecil-kecil. Istighalu bil ilmi min afdali ta'at. Berbimbang dengan ilmu itu seafdal-afdal ta'at. Terpikir oleh saya, mendapatkan ilmu, mendapatkan segalanya. Saya melihat Yahwa saya, Abuya Nasir Wali hebat, Abuya Jamaluddin Wali hebat, Abuya Profesor Muhyiddin Wali hebat. Beliau orang alim-alim. Saya bercita-cita ingin jadi mereka. Karena afdalu, seafdal-afdal, berbimbang dengan ilmu adalah seafdal-afdal taat. Lalu oleh Jalal Mahali juga memuat hadis. Fadlul alim alal abid kafadli ala ma'adanakum. Lebihnya orang alim di atas orang yang tidak alim, orang ibadat saja, itu sama seperti lebihku daripada orang sebawah-bawah kamu. Maka saya pulang belajar dari Samalanga. Saya sudah makan ini ajaran seperti ini. Saya tentang Abuya, saya tidak mau naik mengaji. Saya paling malas naik mengaji. Abuya tidak membuka kitab. Bagaimana pula mengaji? Maka bilang, Umi, kamu naiklah mengaji sama ayah kamu. Saya dikasih uang oleh Abuya, dirayu naik mengaji. Maka saya yakin sekali, orang-orang yang menentang ilmu ini adalah orang-orang seperti saya. Dan beruntungnya saya anak Abuya. Karena dibujuk, dirayu, dan orang lain jauh dari Abuya. Mungkin inilah Abuya membuat posko-posko, membuat seminar-seminar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, bahwa suhbah, berteman dengan syekh di dalam ilmu ini adalah amrun kabir, urusan yang sangat besar sekali. Bahwa saya membaca kitab Ajibah Husni mengatakan, kalau kita bisa mendisiplinkan nafsu tingkat mutmainnah, dibimbing oleh syekh yang jami' baina syariah wa tariqah, yang mampu, syekh yang mengerti syariat dan tariqah, wa yuhammiluhu bihimmati, membawa kita dengan himmahnya, maka seorang murid itu mengucapkan bismillah sama berbanding dengan Allah mengucapkan kun. Maka selama ini kita hanya mengenal ilmu. Wadelon kamu gabungan MPTT, rupanya ada di atas itu lagi amal, hal, dan syuhud. Dulu ada istilah lama, amal abidin, syuhud arifin, istilahnya. Sekarang sudah banyak sekali istilah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, saya mendengar pengajian Abuya menyampaikan di Mekah, posko lebih utama dari masjid. Wah, ini udah salah lagi ini. Kita membuka kitab masjid, ada doa masuk masjid. Orang berhaid saja tidak boleh masuk masjid. Tapi dibuktikan oleh Allah seminggu kemudian, sukuan pikiran dan pakai posko lebih dari masjid. Nyo viral lah nyo kadi tentang lah seminggu dibuktikan oleh Allah, mantan pendeta masuk tarekat pada Abuya. Saya tanya, hai pendeta, potan yang bergabung lenjak Pak Posko Gubernur Langsa, len dengar orang berzikir, berlinang air mata. Maka inilah jawabannya. Apa yang disampaikan oleh Abuya, posko ini harus lebih dulu kita kembangkan, kita hidupkan. Inilah modal orang-orang yang mengisi masjid tersebut.
pernah dialog dengan orang Kompi, orang Kodim. Kenapa Bapak bergabung? Saya dakwah Gubernur Langsa. Saya bilang dia nggak berilmu. Bagaimana dia menyampaikan ilmu ini? Pokoknya saya senang. Kalau aku bicara saya pening bilangnya. Saya kitab nih Pak, saya sampaikan sama Bapak. Halamannya ini, kitabnya ini, yang menyampaikan ini. Pokoknya kalau Abu bicara saya pening. Kalau Gubernur Langsa bicara saya enak. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, disinilah perlu bahwa banyak keyakinan lebih penting daripada banyak ilmu. Maka saya banyak belajar pada wali-wali Nanggro ini, juga berusaha bagaimana kita hanya jangan berbangga dengan berada di dalam MPTT ini. Kita juga, terutama saya, bisa memperbaiki. Bahkan Zenjar Nuji mengatakan, Abu Muda, semua jamaah saya setiap malam Jumat saya doakan Abu Muda harus mau berdakwah MPTT ini. Jadi mudah-mudahan inilah tidak makna ibadah kita yang banyak, salat kita yang banyak, kalau kita tidak memiliki guru yang membimbing kita, yang memupuk kita, kalau tidak menghasilkan buah yang manis. Maka oleh karena itulah saya mau ikut lomba ini, walaupun berpeluh atau orang katakan apa, hana temung juara han ke gede, iyalah pihaknya. Jadi ini yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.